Assalamualaikum. Teman-teman solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan bahagia. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan pembahasan teks eksposisi dan teks deskripsi. Namun agar kegiatannya semakin diberkahi, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman solih dan solihah, kita mulai dengan pembahasan teks eksposisi terlebih dahulu. Tapi sebelumnya Kak Evi mau memberikan penegasan terlebih dahulu. Ketika teman-teman menceritakan sesuatu kepada orang lain, tentunya apa yang teman-teman ceritakan itu orang lain bisa memahaminya. Sederhananya, kalau kita ingin orang lain itu memahami tentang sesuatu apa yang kita ceritakan, berarti kita harus menggunakan teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau informasi supaya pembaca atau pendengar mengerti atau memahami suatu hal. Sekali lagi ya, yang dimaksud dengan teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau informasi supaya pembaca atau pendengar mengerti atau memahami suatu hal. Dan ada 3 ciri dari teks eksposisi ini. Tolong teman-teman catat ya. Ciri yang pertama adalah pernyataan. Ciri yang kedua adalah argumentasi atau pendapat. Ciri yang ketiga adalah penegasan ulang. Cirinya ada 3 teman-teman. Yang pertama, pernyataan atau informasi ya. Yang kedua, argumentasi atau pendapat. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Oke, Kak Epi akan berikan contohnya. Nih, perhatikan teman-teman ya. Pernyataan terlebih dahulu. Kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun. Itu pernyataan. Sekali lagi, pernyataan ya. Kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun. Kemudian argumentasi atau pendapatnya, karena banyak kuman menempel setelah kita bermain atau memegang benda. Kemudian penegasan ulangnya, dengan mencuci tangan, tubuh kita jadi sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, kalau misalkan dijadikan satu paragraf, contohnya seperti ini. Kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun. Karena banyak kuman yang menempel setelah kita bermain atau memegang benda. Dengan mencuci tangan, tubuh kita jadi sehat dan terhindar dari penyakit. Itulah seputar teks eksposisi. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu teks
deskripsi. Pengertiannya adalah teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu benda, hewan, atau tempat dengan jelas, seolah-olah pembaca atau pendengar bisa melihat langsung. Jadi, kalau kita ingin orang lain itu membayangkan apa yang kita ceritakan, apa yang kita jelaskan, maka kita buat dengan teks deskripsi. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, menggambarkan bentuk, warna, bau, rasa, atau sifat. Yang kedua, membuat pembaca atau pendengar bisa membayangkan benda atau hal yang sedang kita jelaskan. Yang ketiga, banyak menggunakan kata sifat seperti indah, harum, dan lucu. Contoh teks deskripsi. Kucingku berbulu putih. Matanya bulat berwarna biru. Dan ekornya panjang. Ia suka tidur di sofa dan mengeong kalau lapar. Kira-kira tergambar gak teman-teman? Kucingnya berbulu putih. Matanya bulat berwarna biru. Dan ekornya panjang. Ia suka tidur di sofa dan mengeong kalau lapar. Nah, kalau Kak Epi sendiri tergambar teman-teman ya, ketika Kak Epi menjelaskan terkait kucing yang tadi. Dan itulah seputar teks deskripsi. Adapun untuk tugasnya, silahkan teman-teman buka buku paket bahasa Indonesianya halaman 13. Di sana ada ayo berlatih. Kalian kerjakan dari halaman 13 sampai halaman 14 ya. Tuh. Kegiatan juga teman-teman kerjakan ya. Ayo berlatih dan kegiatan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa dengan mudah dalam pengerjaan tugasnya. Teman-teman soli dan solihah, demikianlah pembahasan seputar teks eksposisi dan deskripsi pada kesempatan ini. Sebelum diakhiri, tentunya ada hikmah yang bisa kita ambil. Teman-teman solih dan solihah, dari penjelasan teks deskripsi, kita bisa belajar untuk bersyukur kepada Allah. Karena saat kita mendeskripsikan atau menggambarkan hewan, tumbuhan, atau alam, kita jadi mengetahui betapa indah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari teks eksposisi kita bisa belajar untuk menyampaikan penjelasan yang jelas, seperti kita menyampaikan kebaikan kepada teman kita. Jadi, belajar teks, deskripsi, dan eksposisi bukan hanya tentang bahasa Indonesia, tapi juga mengingatkan kita untuk bersyukur dan berkata yang benar. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kak Evi pamit teman-teman, sampai bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.